Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Panas Bara Perapian. Dalam seri ke-249 ini, dengan para pemain, Nanang sebagai Senopati Diposari, Aris Sudiro sebagai Senopati Pragolapati, Rusli sebagai Tunggul Amatung, Eli Ermawati sebagai Ken Dedes, Edi Dosa sebagai Kebo Ijo, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Perampokan atas orang-orang kaya di Tumapel, dan kemudian ulah perampok yang berkuda putih, berjubah dan bertutup wajah serba putih yang membagi-bagikan uang kepada rakyat kecil, membuat aku Tunggul Amatung benar-benar seperti dilecehkan. Aku melihat tindakan orang itu seperti berusaha menjauhkan aku dari rakyatnya. Di pagi itu, Senopati Pragolapati dan Diposari menghadap aku. Hamba mengaturkan sembah tuanku aku. Aku terima Senopati Diposari. Hamba mengaturkan sembah tuanku aku. Juga aku terima sembahmu, Senopati Pragolapati. Duduklah. Aku mempersilahkan Senopati Diposari dan Pragolapati untuk duduk. Beberapa saat aku sendiri berjalan mondar-mandir, dan kemudian duduk pula di sebelah kanan Garwa Prameswari Ken Dedes. Apa yang bisa kau laporkan kepadaku, Pragolapati? Hamba tuanku, semalam Ki Tumper telah menjadi korban perampokan berikutnya, atau yang ketiga. Hamba telah berhasil mengejar perampok itu, yang nampaknya membagi-bagikan harta rampokan itu kepada rakyat kecil. Tetapi ampun tuanku, hamba tidak mampu menangkapnya. Kenapa? Perampok itu mempunyai ilmu kanuragan yang sangat tinggi, jauh berada di atas kemampuan hamba. Meski hamba telah membawa sekitar 20 orang untuk menangkapnya. Bagaimana dengan Ken Arok? Hamba telah mencurigai Ken Arok, tuanku. Banyak sekali hal-hal yang sesuai dengannya. Akan tetapi, ternyata Senopati Diposari mempunyai cerita yang lain sama sekali, tuanku. Apa yang berbeda itu, Diposari? Hamba, tuanku, didorong oleh rasa penasaran untuk membuktikan apa yang diperbuat Ken Arok. Semalam hamba menginap di rumah Kebo Ijo, di tempat mana Ken Arok menginap. Hamba bermain dakon bersama Ken Arok dan Kebo Ijo. Hamba memang dengan sengaja mengikat mereka untuk tidak pergi kemanapun. Ken Arok kemudian tidur di depan hamba. Tetapi yang mengejutkan hamba, ternyata perampokan itu masih juga terjadi. Apakah dengan demikian bukan Ken Arok yang melakukannya? Ampun tuanku. Hamba dan Kakang Pragolapati justru semakin mencurigai Ken Arok. Kenapa? Karena si perampok itu mampu menggaum bagaikan seekor singa. Benarkah demikian, Pragolapati? Benar, tuanku. Ia mampu mengaum seperti singa, membuat kuda-kuda prajurit di bawah pimpinan hamba berlarian karena ketakutan. Dan beberapa saat para prajurit justru dibuat kocar-kacir menguasai kuda. Di saat itu, tuanku, orang yang menggunakan kuda putih, bertutup wajah putih serta berjubah secari kain putih melarikan diri. Ia mengaum bagaikan seekor singa. Hamba tuanku
Itulah yang telah terjadi. Pandangan Aku Tunggul Amatung menerawang ke pepohonan penghias taman di dalam benteng yang mengelilingi istana. Tangannya mengepal dan wajahnya menyiratkan resah dan kemarahan. Beberapa saat Aku seperti tengah berusaha mengenang sebuah peristiwa yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Ketika Ken Arok yang dia copoti jabatannya meninggalkan istana Aku, meninggalkan Aku dan Brahmana Loh Gawe di pendopo tengah. Dan sesaat kemudian diguyur hujan yang lebat. Istana seperti diguncang auman seekor singa yang menggetarkan. Aku yang semula berdiri memunggungi kedua senopatinya, kemudian berbalik. Pandangan matanya mengarah kepada Senopati Pragolapati. Aku seorang Akuwu. Akuwu mempunyai kekuasaan bagaikan seorang raja di wilayah Pakuwon Tumapel ini. Apapun yang aku lakukan tidak akan ada yang mengganggu-gugat. Akan tetapi, aku tidak melakukan itu. Aku tidak ingin menjadi seorang Akuwu yang adigang adigung adiguno. Jika aku mau, Ken Arok bisa aku jatuhi hukuman di dalam penjara. Tetapi, aku tidak bisa melakukan itu jika Ken Arok tidak dengan jelas telah bersalah terhadapku atau terhadap negara. Ken Arok telah berani meninggalkan tugasnya. Maka aku telah menjatuhinya dengan hukuman, memecatnya dari tugasnya. Dan aku tidak segan-segan untuk memberikan hukuman yang lebih berat, andai kata ternyata terbukti ia yang telah mengacau Tumapel ini, dengan perbuatan yang mempunyai maksud-maksud tertentu di balik semua itu. Yang aku butuhkan adalah bukti Pragolapati. Meski Ken Arok adalah seorang yang mempunyai kesaktian tidak terukur, sakti mandraguna, akan tetapi jika ia telah jelas terbukti melakukan kesalahan itu, maka aku tidak akan segan-segan untuk memerintahkan 1000 prajurit sekalipun untuk menangkapnya, menyeretnya, dan menjebloskannya, meski untuk ini harus bergelimang darah. Kau mengerti, Pragolapati? Hamba tuanku, hamba mengerti. Tangkap Ken Arok. Bawa orang itu kepadaku lagi. Aku sendiri yang akan menyiapkan sebuah cara untuk membuktikan ia yang menjadi dalang di balik perampokan itu atau bukan. Senopati Diposari dan Senopati Pragolapati saling berpandangan, seolah berbicara melalui kedua matanya. Atau, apakah ada sebuah cara yang akan kalian pergunakan? Katakan, cara apa yang akan kalian tempuh? Hamba tuanku. Apa yang akan kau bicarakan, Senopati Diposari? Tadi pagi, hamba telah mendapat tamu. Beliau adalah Bapak Brahmana Loh Gawe, yang datang kepada hamba untuk mendapatkan keterangan di mana Ken Arok saat ini berada. Hamba melihat bahwa Bapak Brahmana Loh Gawe mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap Ken Arok. Lalu? Hamba bermaksud menunggu lebih dulu perkembangan yang terjadi setelah Bapak Brahmana Loh Gawe bertemu dengan Ken Arok. Kemudian tuanku, hamba sendiri masih memerlukan keterangan dari Kebo Ijo. Karena selama ini hamba belum bisa mendapatkan keterangan darinya. Sebab Kebo Ijo selalu bersama-sama dengan Ken Arok. Di samping itu tuanku, adalah tidak pantas jika tuanku sendiri yang harus turun tangan untuk mengatasi ulahnya. Kami memohon, percayakanlah persoalan ini kepada kami berdua. Kecuali jika ternyata kami berdua telah tidak sanggup untuk melakukannya. Baiklah, Senopati Diposari. Aku bisa bersabar. Aku akan bersabar menunggu dan melihat perkembangan. Tetapi aku akan menjadi tidak sabar lagi jika telingaku menjadi gatal karena mendengar cerita perampokan mengoyak malam di Tumapel. Mengerti? Hamba tuanku. Aku perkenankan kalian meninggalkan tempatku ini. Kau telah ikut mendengarkan pembicaraan baru saja Permaisuri. Bagaimana pendapatmu? Tuanku, hamba hanya seorang istri. Ken Dedes, aku senang dengan sifatmu yang tidak begitu suka mencampuri urusan suamimu. Agaknya Bapak Empu Purwo telah mengajarkan hal itu kepadamu. Tetapi,
Aku yang meminta permaisuri. Aku yang menghendaki. Bagaimana pendapatmu? Dan untuk selanjutnya, aku memang berharap bahwa kaulah yang bisa memberikan wawasan-wawasan kepadaku. Hamba sependapat dengan Senopati Diposari, Tuanku. Jadi... Seyogianya Tuanku menunggu apa yang dilakukan oleh Bapak Brahmana Logawe. Tepat apa yang dikatakan Senopati Diposari. Aku jangan turun tangan sendiri. Baiklah, permaisuriku. Aku merasa mantap. Karena yang mengatakan itu adalah kau sendiri. Baiklah, aku akan melihat perkembangannya. Tetapi, jika ternyata Ken Arok masih juga mengaduk Tumapel dengan ulahnya, aku terpaksa akan mengerahkan prajurit-prajuritku. Hamba, Tuanku. Sudah lama kau menungguku, Kebo Ijo? Iya, aku sudah cukup lama menunggu. Baiklah, ayo, ikuti aku. Kakang Senopati Pragulapati juga akan menghendaki bicara denganmu. Baiklah. Kebo Ijo kemudian melangkah mengikuti Senopati Diposari menuju sebuah bangunan yang terletak di sebelah kanan depan dari bangunan paseban atau pasewakan. Di sana telah menunggu pula Senopati Pragolapati. Kebo Ijo mengangguk hormat dan kemudian duduk di sebuah bangku yang terbuat dari kayu jati yang tebal. Sementara itu, pagi telah merambat menuju siang. Sinarnya tidak tertutup oleh mendung yang menebar di kebelak empat, dengan leluasa menyentuh tanaman-tanaman bunga dan pertamanan di halaman Istana Pakuwon. Kebo Ijo, Bagaimana Kakang Diposari? kau tentu tidak akan lupa bahwa kau aku minta untuk menempatkan diri di samping Ken Arok adalah untuk mengawasinya. Bermula aku merasa khawatir dan curiga bahwa Ken Arok akan membahayakan aku Tunggul Ametung. Rasa curigaku itu masih tetap mekar di dalam hatiku. Nah, Kebo Ijo, apakah yang bisa kau laporkan kepada kami berdua setelah sekian lama kau melakukan pengamatan terhadap Ken Arok? Apakah benar Ken Arok yang melakukan perampokan dalam 3 malam berturut-turut ini? Kebo Ijo, jangan ragu-ragu. Katakan saja apa adanya. Aku bingung. Apa yang membuatmu bingung? Apa yang membuatku bingung mungkin tidak berbeda dengan yang kau rasakan, Kakang Diposari. Selama berada di tempatku, Ken Arok tidak pernah lepas dariku. Kemana-mana selalu bersama-sama. Bagaimana dengan malam hari? Rasanya sama saja, Tuan. Ken Arok menginap di tempat saya, tetapi ia tidur di biliknya sendiri. Apakah ia tidur betul ataukah kemudian keluar untuk melakukan perampokan? Itu saya sama sekali tidak tahu. Selama di tempatmu, apakah Ken Arok pernah menerima tamu? Tidak, Tuan. Kebo Ijo, Bagaimana? jangan-jangan justru kau telah terpengaruh Ken Arok. Pertanyaan yang tidak terduga itu ternyata mampu membuat wajah Kebo Ijo berubah. Dia terkejut dan rona wajahnya memerah. Dan hal itu ternyata tidak lepas dari perhatian Senopati Pragolapati ataupun Senopati Diposari. Kebo Ijo segera menghela napas panjang, dan sesaat kemudian dia berhasil menguasai diri. Bagaimana? Apakah benar kira-kira apa yang aku katakan ini? Bahwa kau tidak lagi berdiri pada tempat yang seharusnya, yaitu mengawasi apapun yang dilakukan oleh Ken Arok, dan sekarang berbalik menjadi bagian dari semua yang dilakukannya. Betulkah begitu? Tidak. Kebo Ijo merasa disudutkan pada keadaan yang serba salah. Ada keinginan untuk mengatakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Tetapi ada pula dorongan di dalam hatinya untuk menyimpan rapat-rapat apa yang telah dilakukan oleh Ken Arok, yang bahkan telah melibatkan dirinya pula. Jadi benarkah dugaanku yang salah, bahwa ternyata kau berbalik menjadi bagian dari apa yang telah dilakukan oleh Ken Arok, Kebo Ijo? Iya, kau salah. Jadi bagaimana? Terus terang aku masih bingung, Kakang Senopati Diposari. Aku bingung memikirkan
Benarkah perampokan-perampokan itu dilakukan oleh Ken Arok? Rasanya tidak. Karena selama ini Ken Arok tidak pernah berpisah jauh dariku. Bahkan semalam, Kakang, ketika perampokan itu telah terjadi lagi, Ken Arok bahkan tidak mendapat kesempatan untuk bergeser sama sekali darimu. Bagaimana dengan orang lain? Orang lain bagaimana yang Tuan maksudkan? Mungkin Ken Arok mendalangi perampokan itu, dan orang lain yang melakukannya. Bagaimana? Apakah Ken Arok tidak berbicara sesuatu denganmu? Sayang sekali, Tuan. Dalam 3 hari ini, aku tidak mendapatkan kesempatan untuk menanyakan hal itu kepadanya. Aneh. Bukankah selama ini kau selalu bersama dengannya? Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa kau tidak pernah mendapatkan kesempatan? Maksudku, rasanya aku mengalami kesulitan untuk berbicara hal itu kepadanya. Apalagi menuduhnya mendalangi perampokan itu. Apa maksudmu? Kesulitan yang aku maksud itu bisa aku rasakan, Tuan. Akan tetapi, aku tidak bisa menerjemahkan ke dalam rangkaian ucapan. Mungkin karena kau takut kepadanya. Iya. Bagaimana pendapatmu, Diposari? Apakah Kebo Ijo tadi telah mengatakan yang sejujurnya? Atau kau menemukan sesuatu yang aneh pada sikapnya? Benar, Kakang. Bagaimana? Aku meragukan Kebo Ijo. Aku tidak yakin Kebo Ijo yang sekarang ini adalah Kebo Ijo yang ketika itu aku mintai bantuan untuk mengawasi Ken Arok. Aku kira ia telah dipengaruhi oleh Ken Arok. Baiklah, Adi Diposari. Marilah kita berpisah. Jika sekiranya Brahmana Loh Gawe itu berhasil kau temukan lagi, atau mungkin datang ke barakmu, hubungi aku. Baik. Sementara itu, adalah di saat bersamaan, Kebo Ijo telah kembali bersama-sama dengan Ken Arok. Kebo Ijo menceritakan semua percakapan yang terjadi antara dirinya dengan Senopati Pragolapati dan Diposari. Ken Arok mendengarkan uraian itu dengan mata berbinar-binar. Nah, itulah yang telah terjadi, Ken Arok. Aku tidak keberatan dengan sikap mereka. Aku tidak keberatan mereka mencurigai aku. Biar saja. Lalu? Aku akan tetap melanjutkan perampokan-perampokan itu. Seorang penunggang kuda putih dengan jubah berwarna putih serta tutup wajah yang berwarna putih pula akan menjadi seorang pahlawan yang selalu disebut-sebut oleh kaula kecil. Dan aku jamin, siapapun tidak akan ada yang berani menghalangiku. Tidak akan ada yang mampu. Pagi itu pun kemudian merambat siang. Ken Arok dan Kebo Ijo berjalan menelusuri sepanjang jalan di kota Tumapel. Wajah keduanya tidak kelihatan jelas karena tertutup oleh topi yang lebar terbuat dari anyaman pandan. Namun sebenarnya Ken Arok tengah memperhatikan rumah-rumah orang kaya yang cukup banyak di Tumapel yang akan menjadi korban berikutnya. Dan ketika waktu kemudian merambat semakin siang, Ken Arok dan Kebo Ijo pulang. Tetapi Ken Arok terkejut melihat seseorang nampak duduk termangu di halaman rumah Kebo Ijo. Bapak Brahmana Loh Gawe. Aku telah menunggumu cukup lama di sini, Ken Arok. Anak maskah yang bernama Kebo Ijo. Benar, Bapak. Baiklah. Maafkan aku, anak mas Kebo Ijo. Aku ingin berbincang agak panjang dengan Ken Arok. Izinkan aku menggunakan rumahmu untuk berbicara dengannya. Bagaimana? Apakah kau merasa keberatan? Tidak. Tidak, Bapak. Silakan. Ken Arok. Jangan menundukkan kepala, Ken Arok. Ayo, pandanglah aku. Apakah sebenarnya yang akan Bapak bicarakan kepadaku? Kau benar-benar tidak tahu, ataukah kau berpura-pura tidak tahu, Ken Arok? Aku tidak tahu dengan apa yang Bapak maksud. Jangan berpura-pura. Kau tentu berada di belakang peristiwa-peristiwa yang tengah menggegerkan Tumapel saat ini. Perampok itu adalah kau sendiri. Iya. Mengapa kau lakukan itu? Mengapa kau lakukan itu, Ken Arok? Sekali lagi aku bertanya, jawablah. Mengapa kau lakukan itu? Aku melakukan karena aku ingin melakukan. Ulangi sekali lagi, Ken Arok.
Aku melakukan karena aku ingin melakukan. Hanya itu? Tidakkah kau ingin mengatakan alasan yang lain? Atau alasan yang sebenarnya mengendap di dalam hatimu? Bagaimana, Ken Arok? Aku tidak senang terhadap aku yang sombong itu, Bapak. Dan apa yang aku lakukan adalah sebagai balasan atas apa yang diperbuatnya kepadaku. Aku kecewa, Ken Arok. Semula aku mengira bahwa aku akan mampu mengatasi sifat-sifat dan perilakumu yang liar itu. Tetapi ternyata aku keliru. Masih saja kau menuruti kata hati dan perasaanmu. Masih saja kau menggunakan naluri nafsu daripada akalmu. Jika itu yang kau lakukan, kau akan terseret ke dalam perbuatan yang tidak patut. Aku tengah menolong orang banyak, Bapak. Apa? Kau merasa tengah melakukan perbuatan menolong orang banyak? Begitu? Minger kiblatmu, Ken Arok. Mustahil. Jika kau tidak tahu apa yang telah kau perbuat itu, justru telah membuat rusaknya sebuah tatanan, mengacaukan pikiran orang banyak, menumbuhkan anggapan bahwa merampok itu adalah sebuah perbuatan yang bisa dibenarkan. Ken Arok, aku minta hentikan perbuatanmu itu. Sayang sekali, tidak mungkin. Apa maksudmu? Apa yang aku lakukan tidak perlu aku tutup-tutupi. Adalah menjadi bagian dari sebuah rencana yang besar. Apa yang kau maksud dengan sebuah rencana yang besar itu? Aku tidak bisa bercerita, Bapak Lohkawe. Dan aku minta engkau tidak menghalang-halangi niatku. Ken Arok memandang langsung wajah Brahmana Lohkawe. Matanya tajam memandang Brahmana yang sudah lanjut usia itu. Dada Brahmana Lohkawe berdesir. Dia memang harus mengakui bahwa pada rona wajah Ken Arok tersimpan sesuatu yang luar biasa, yang hanya bisa dikenalinya dengan menggunakan ketajaman mata hatinya. Brahmana Lohkawe memang telah meyakini bahwa Ken Arok telah membawa wahyu anugerah dari dewa-dewa di langit, bahwa kelak dia akan memegang tampuk pimpinan sebagai raja besar di tanah Jawa. Lama Brahmana Lohkawe merenungi hal itu, seperti tengah mencerna sesuatu. Ia calon raja. Ken Arok calon seorang raja yang besar. Sungguh naif sekali. Seorang calon raja mempunyai perilaku yang tidak terpuji. Atau memang demikianlah perjalanan hidup yang harus ditempuhnya? Ia menjadi perampok dengan jalan apa yang dirintisnya itu. Ia akan meraih takhta. Ia mengatakan apa yang dilakukannya adalah sebagian sebuah rencana yang besar. Bagian dari impian yang tengah ditunggunya untuk menjadi kenyataan. Jika demikian, untuk apa aku berharap terlampau jauh? Mengendalikan Ken Arok, menuntunnya untuk menjadi seorang yang tanpa cacat dan celah. Mata Brahmana Lohkawe kemudian meredup dan bahkan sejenak memejam. Kebo Ijo yang mendengarkan pembicaraan itu dengan seksama mencoba menebak apa kira-kira yang sedang dipikirkan oleh Brahmana yang sebagian rambutnya juga jenggot dan kumisnya telah berwarna putih itu. Beberapa saat berlalu, Brahmana Lohkawe kemudian membuka mata, dan terucaplah kemudian sebuah kalimat yang sama sekali tidak diduga oleh Kebo Ijo. Baiklah Ken Arok, terserah apa yang akan kau lakukan. Pilihlah jalanmu sendiri. Semoga Hyang Batara Agung melindungimu. Kebo Ijo termangu, bahkan nyaris lupa menjawab ketika Brahmana Lohkawe meminta diri kepadanya sebagai pemilik rumah. Kebo Ijo bagaikan tersentak bangun ketika Brahmana Lohkawe telah hilang di tikungan jalan. Apa artinya semua ini, Ken Arok? Artinya? Apa yang harus diartikan? Apa yang kau maksud sebagai sebuah rencana panjang itu, Ken Arok? Kau tidak perlu tahu, Kebo Ijo. Tetapi kau telah melibatkan aku, Ken Arok. Kau tidak bisa mengabaikan aku begitu saja. Aku harus mengerti apa yang kau maksud dengan sebuah rencana yang besar itu. Aku memiliki sebuah cita-cita. Apa cita-citamu? Kau ingin menggantikan kedudukan aku Tunggul Ametung?
dengan merebut kelenggahannya? Begitukah, Ken Arok? Aku? Tidak. Lalu? Raja. Aku ingin menjadi seorang raja. Selamat siang, Bapak Brahmana. Oh, anak Mas Diposari. Anak Mas berada di sini. Benar, Bapak. Aku memang menunggu Bapak Brahmana Logawi di sini. Aku menunggu Bapak Brahmana sejak matahari tepat berada di atas kepala. Adakah sesuatu yang akan anak Mas sampaikan kepadaku? Tidak, Bapak Brahmana. Bukankah aku yang akan memberikan keterangan kepada Bapak Brahmana? Justru akulah yang ingin mendapatkan keterangan. Ingin ikut mengetahui bagaimana hasil pembicaraan Bapak dengan Ken Arok. Aku tidak bisa mencegahnya, anak Mas. Maksud Bapak, benar Ken Arok yang melakukan perampokan itu? Atau mendalangi dan menggerakkan orang untuk melakukannya? Benar, anak Mas. Apa yang Bapak katakan sebenarnya memang telah aku duga. Bahwa benar Ken Arok yang melakukan perampokan itu dengan meminjam tangan orang lain, Bapak. Bapak, mungkin Bapak yang mengetahui siapakah orang selain Ken Arok yang mempunyai kemampuan tidak beda bagaikan Ken Arok sendiri. Mungkin Bapak Brahmana bisa menceritakan tentang saudara seperguruannya. Atau di manakah, serta siapakah guru dan perguruannya? Ia tidak mempunyai guru. Semua ilmu kanuragan aneh yang dimilikinya sudah ada pada tubuhnya sejak ia dilahirkan. Bapak Brahmana, perampok itu bukan Ken Arok. Semalam aku mengawasi Ken Arok, sehingga tidak ada kesempatan baginya untuk lepas dari pengawasan saya. Namun sementara itu, Kakang Senopati Pragolapati telah bertemu dengan penunggang kuda berjubah putih yang mempunyai ciri-ciri seperti Ken Arok pula. Anak Mas, percayalah kepada kata-kataku bahwa anak Mas telah terkecoh. Aku pertegas sekali lagi. Apa yang kau lihat adalah bayangan semu. Sedangkan Ken Arok yang sebenarnya, apa yang dilakukannya tentu saja kau tidak tahu. Yang Widi Batara aku. Jadi, demikiankah Bapak? Benar, anak Mas. Pantas. Bapak. Nampaknya Bapak Brahmana orang yang paling mengetahui siapa Ken Arok. Dan apa saja yang bisa dilakukannya. Juga keterangan Bapak bahwa semua ilmu kanuragan yang aneh-aneh itu dia miliki tanpa berguru. Lalu, apa artinya semua itu? Dan barangkali Bapak bisa memberikan jalan, langkah apa yang mungkin bisa kita tempuh. Anak Mas, apa yang akan aku katakan ini boleh kau anggap sebagai sebuah teka-teki yang harus anak Mas cari sendiri jawabnya. Atau janganlah anak Mas bertanya kepadaku. Apakah jawabnya? Ken Arok adalah sebuah takdir. Aku atau siapapun tidak akan ada yang mampu mengubahnya. Nah, selamat berpisah. Apa yang dikatakan oleh Brahmana Logawi bagaikan menyimpan sebuah pesona yang mampu merampas segenap perhatian Senopati Diposari. Brahmana Logawi yang telah berusia lanjut itu berjalan tertatih-tatih, seolah tenaganya telah tidak mampu mengantarkan kemana tubuhnya bermaksud pergi. Serasa masih bergema di bagian dalam gendang telinganya apa yang telah dikatakan oleh Brahmana itu. Bagaimana hasilnya, Noroyudo? Tidak banyak orang yang memiliki kuda berbulu putih, Tuan. Di wilayah Tumapel hanya terdapat 4 ekor kuda yang berwarna putih yang mempunyai ciri demikian khas seperti kuda yang ditunggangi oleh orang yang berusaha mengacau Tumapel itu. Dan bagaimana dengan pemiliknya? Pemiliknya mengaku bahwa kudanya tidak pernah keluar kandang dalam 3 hari ini, Tuan. Dan kau percaya dengan kata pemilik kuda-kuda itu, Noroyudo? Tentu saja tidak, Tuan. Kuda-kuda itu semuanya telah saya perintah untuk dibawa ke barak pasukan berkuda. Diamankan untuk sementara, Tuan.
Bagus. Waktu kemudian bergeser cepat. Siang telah merambat sore, bahkan kemudian sore pun telah ditelan oleh datangnya malam. Dan sebagaimana malam-malam sebelumnya, Tumapel kembali diguncang oleh sebuah peristiwa yang menggetarkan. Perampokan. Bahkan Ken Arok sendiri terkejut ketika Kebo Ijo menyampaikan sebuah warta atas apa yang telah terjadi. Apa katamu? Ulangi, Kebo Ijo. Ada orang lain di luar kita yang juga melakukan perampokan. Saudagar Joyo Tangkar yang menjadi korban. Ia dibunuh bersama anak menantu laki-lakinya. Dibunuh? Iya. Berdebah. Siapapun orang itu, ia tidak akan lepas dari tangan Ken Arok. Ki Joyo Tangkar. Aku mengenal baik orang itu. Ia memang orang yang kaya raya, tetapi kekayaannya bukanlah dari hasil memas orang kecil. Joyo Tangkar adalah orang yang banyak membantu sesama. Bukankah begitu, Kebo Ijo? Orang yang melakukan perampokan itu, siapapun dia, orang itu tentu tengah berolok-olok. Aku merampok orang-orang yang kaya, tetapi kekayaannya adalah hasil dari memeras sesama. Sebaliknya, orang itu merampok orang kaya yang baik. Lalu bagaimana, Ken Arok? Malam nanti aku akan mencari perampok itu. Ia harus mendapatkan hukuman. Maka demikianlah peristiwa di pagi itu kembali menggegerkan kota Tumapel dan segera menjadi buah pembicaraan siapapun. Tunggul Ametung menjadi merah padam ketika Senopati Pragolapati melapor kepadanya. Kau laporkan kepadaku, Pragolapati. Ampun, tuanku. Hamba mohon 1000 ampun jika di pagi ini hamba harus melaporkan kembali perampokan yang terjadi. Semalam telah terjadi perampokan, tuanku. Ki Wonoboyo didatangi oleh perampok itu yang menguras habis harta bendanya. Akan tetapi, yang lebih dari peristiwa itu adalah perampokan atas Ki Joyo Tangkar, tuanku. Ki Joyo Tangkar? Benar, tuanku. Ki Joyo Tangkar beserta anak menantunya telah tewas. Pragolapati. Hamba tuanku Aku perintahkan kepadamu, bawa pasukan. Jika perlu segelar sepapan. Seret Ken Arok kemari. Kau dengar? Hamba tuanku. Hamba akan melaksanakan perintah. Ada apa ini, Kakang Pragolapati? Kakang telah menyiapkan pasukan sedemikian banyak. Kau telah mendengar apa yang terjadi semalam? Iya, 2 perampokan lagi. Ki Wonoboyo menjadi korban perampokan. Juga Ki Joyo Tangkar. Ki Joyo Tangkar menjadi korban dari ulah perampokan itu. Ia dibunuh bersama anak menantunya. Benar, tuanku Aku Tunggul Ametung menjadi marah sekali. Beliau memerintahkan kepadaku untuk menyeretnya. Aku diperkenankan untuk menggunakan pasukan serta wewenang. Aku minta kau bergabung pula. Baiklah. Noroyudo, kemari kau. Saya, tuanku. Apakah belum siap? Sudah siap, tuanku. Baiklah, mari kita berangkat. Di pagi itu pula, dari barak pasukan berkuda telah berderap sekelompok pasukan yang berkekuatan cukup besar, menumbuhkan tanda tanya kepada orang-orang yang berpapasan dengan mereka. Pada umumnya orang-orang itu segera menghubungkannya dengan perampokan yang telah terjadi. Dan dengan gerakan yang terlatih, maka dalam waktu singkat, rumah Kebo Ijo telah dikepung tombak-tombak telanjang, pedang-pedang tanpa warangka telah siap membantai mereka. Kepung rumah ini, jangan sampai ada yang lolos. Ken Arok, rumahku telah dikepung. Bagaimana ini? Biar saja. Jangan senyum-senyum, Ken Arok. Ini persoalan gawat. Jangan berisik. Kita temui mereka. Aku ingin tahu apa yang mereka kehendaki. Oh,
Aku bukan kau yang dicari Kebo Ijo, tapi aku. Tenanglah. Ken Arok, keluar kau! Ayo keluar kau! Kau tidak perlu berteriak-teriak, Tuan Senopati Pragolapati. Telingaku cukup tajam untuk mendengar meski kau berbisik sekalipun. Ken Arok meneparkan pandangan matanya sambil tidak henti-hentinya mengumpar senyum. Beberapa orang prajurit nampak saling pandang oleh rasa tidak mengerti atau terkejut karena ternyata orang yang mereka kepung dan harus ditangkap adalah Ken Arok yang mereka kenal sebagai bekas pimpinan pengawal Istana Pakuwon Tumapel. Bukan main. Siapa yang tidak mengenal kelompok pasukan khusus, pasukan berkuda yang dimiliki oleh Tumapel yang mempunyai nama yang menggetarkan dan disegani. Bukan hanya nama yang dimiliki, akan tetapi juga tandang gerayangnya yang kegerisi. Dan pasukan itu sekarang dipergunakan untuk mengepungku, menangkapku, atau bahkan dilengkapi wewenang untuk membunuhku. Bukankah begitu, Tuanku Senopati Pragolapati? Jangan banyak bertingkah, Ken Arok. Aku mendapat perintah dari Tuanku Aku Tunggul Ametung untuk menangkapmu. Menangkapku dengan pasukan segelar sepapan yang begini besar? Luar biasa. Hanya untuk seorang Ken Arok. Hanya untuk seorang Ken Arok. Tuan Senopati, lihat, beberapa orang prajuritmu saling berpandangan. Mereka nampaknya kebingungan. Mengapa untuk menyeret Ken Arok ke hadapan Aku Tunggul Ametung harus menggunakan pasukan yang sedemikian besar? Jangan banyak bertanya, Ken Arok. Ayo, kau aku bawa ke Istana Tumapel. Tunggu dulu, Tuan Senopati yang gagah perkasa dan berwibawa. Tidak semudah itu membawa Ken Arok. Harus ada persoalan dan penjelasan yang jelas. Mengapa dan atas kesalahan apa aku dibawa menghadap Aku dengan cara seperti ini? Nanti Tuanku Aku yang akan menjelaskan. Tetapi kau tentu mengetahui persoalannya. Mengapa harus berbelit-belit? Katakan saja. Aku tidak perlu mengatakan, Ken Arok. Baik. Kalau kau tidak mau mengatakan, aku tidak bersedia. Bagaimana? Aku membawa wewenang untuk menggunakan pasukan yang aku bawa ini. Jika kau berani melakukan itu, Pragolapati, maka aku akan mengamuk. Dan jika aku mengamuk, pasukanmu akan tumpas. Sombong dia. Ya, sombong. Tumpas pasukan. Seperti Katakan, untuk urusan apa aku memanggilku? Barulah aku akan mempertimbangkan aku mau ataukah tidak. Ternyata Ken Arok yang harus diseret menghadap Aku menyimpan wibawa yang sedemikian besarnya. Senopati Pragolapati yang meski telah membawa prajurit-prajurit pilihan dari kelompok pasukan berkuda menjadi kebingungan ketika Ken Arok memintanya untuk menjelaskan mengapa dirinya dipanggil menghadap Aku. Katakan, jangan hanya kebingungan saja kau Senopati Pragolapati. Untuk urusan atau kesalahan apa aku memanggilku dengan cara seperti ini? Ayo katakan. Baiklah, ada hubungannya dengan perampokan yang terjadi semalam. Juga beberapa malam sebelumnya. Begitu. Tuan Aku telah menuduhku melakukannya. Ken Arok, Tuanku Aku belum menuduhmu, tetapi mencurigaimu. Dan untuk itulah, kau diminta menghadap Aku Tunggul Ametung sekarang juga. Jika itu yang kau katakan, Kakang Senopati Diposari, maka bagiku, atau bagi Ken Arok lain artinya. Mengapa untuk memanggil Ken Arok harus dengan cara seperti ini? Dengan menggunakan prajurit sedemikian banyaknya. Ini bisa aku artikan bahwa aku telah dianggap menjadi terdakwa perampokan itu. Bukan sekedar praduga, bukan sekedar rasa curiga. Dan aku tidak mau diperlakukan dengan cara seperti ini. Maksudmu? Maksudku sudah jelas. Aku tidak mau diperlakukan seperti ini. Ken Arok, aku telah membawa wewenang untuk membawamu. Meski dengan cara kekerasan, atau meski harus menggunakan bebanten korban yang berjatuhan. Baik, aku layani. Dengan senang hati aku akan melayani. Dan jangan salahkan aku jika cukup banyak prajuritmu yang akan aku tumpas di tanganku. Prajurit, tangkap Ken Arok atau bunuh jika melawan.
Tunggu! Mengapa kau mencegah Diposari? Kakang Senopati, ada sebuah cara yang bisa dipergunakan selain cara ini. Izinkanlah aku berbicara, Ken Arok. Bagaimana? Mungkin ada cara lain yang kau kendaki, tetapi kau bersedia menghadap aku. Aku tidak keberatan untuk memenuhi panggilan aku, tetapi tidak dengan cara seperti ini. Juga tidak dengan kedudukan seperti ini. Tidak dengan cara menggunakan prajurit yang sebanyak ini. Seolah aku benar-benar telah dianggap sebagai terdakwa yang jelas bersalah. Lalu, apakah jika Kakang Pragolapati memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk pergi, kau akan bersedia dibawa ke Istana Pakuwon? Baik, aku tidak keberatan. Nah, Kakang, kau telah mendapatkan jawaban dari Ken Arok. Kau tidak perlu merasa kehilangan muka. Kau bisa memerintahkan kepada prajuritmu untuk kembali ke baraknya. Sementara itu, Ken Arok juga tidak perlu merasa dibeset wajahnya. Baik. Tetapi aku ingin mendapatkan ketegasan jawaban Ken Arok sebagai seorang lelaki yang berjiwa jantan. Baik. Aku tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu melarikan diri secara pengecut dari persoalan ini, Kakang Pragolapati. Pergilah kau dengan segenap pasukanmu. Aku tidak mau pergi ke istana bersama-sama denganmu. Karena masih akan berbau anggapan bahwa aku ditangkap. Pergilah, aku akan menyusul ke istana. Tidak, Ken Arok. Aku bersedia membubarkan prajuritku untuk meninggalkan tempat ini. Akan tetapi, kau harus bersama aku menghadap Akuwu. Aku tidak mau. Kalau kau memaksakan diri, silahkan. Mumpung prajuritmu masih lengkap berada di sini. Kakang Pragolapati, sebaiknya kau penuhilah permintaannya. Biarlah aku yang akan mengantarkan Ken Arok menghadap aku. Baik. Aku akan mendahului menghadap aku Tunggul Ametung. Dan aku minta Kebo Ijo ikut serta pula. Tentu. Kebo Ijo tentu akan menyertai pula ke istana. Prajurit, kembali. Ya. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Didahului oleh Senopati Pragolapati yang berpacu di depan sendiri, maka para prajurit segera berderap meninggalkan Ken Arok, Kebo Ijo, serta Senopati Diposari yang berdiri termangu. Kelompok prajurit itu terus berderap meninggalkan debu yang mengepul di sepanjang jalan. Tetapi ketika mereka melintas mendekati alun-alun, Senopati Pragolapati memberi aba-aba untuk berhenti. Kita semua tidak jadi kembali ke barak pasukan berkuda, tetapi kita menuju ke istana Tumapel. Kita bantu para prajurit penjaga istana. Dan jika Ken Arok itu bertingkah macam-macam, kita bunuh dia. Ayo kita ke istana. Ada apa, Senopati Pragolapati? Mengapa kau membawa prajurit sedemikian banyak memasuki wilayah istana? Ampun, tuanku. Hamba harus menjelaskan sesuatu. Katakan, Pragolapati. Semua ini karena Ken Arok, tuanku. Senopati Pragolapati kemudian menjelaskan semua yang telah terjadi, tanpa secuil kecil pun yang tercecer atau terlampaui. Aku Tunggul Ametung mendengarkan dengan seksama, dan kemudian mengangguk-anggukan kepalanya. Demikianlah, tuanku. Hamba mohon tuanku berkenan untuk mengerti atas tindakan yang telah hamba ambil. Baiklah, aku bisa mengerti, Pragolapati. Maka demikianlah, ketika matahari memanjat sedikit lebih tinggi, yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Ken Arok dan Kebo Ijo yang dikawal oleh Senopati Diposari memasuki halaman istana Tumapel. Ken Arok mengumbar senyum melihat bekas anak buahnya serta beberapa prajurit yang berjaga-jaga di setiap sudut. Oleh Pragolapati, Ken Arok bersama Kebo Ijo serta Senopati Diposari dibawa menuju ke pendopo. Bukan suatu hal yang sewajarnya, karena biasanya pendopo dipergunakan sebagai tempat pasewakan. Bukan main, sebuah kehormatan yang luar biasa. Agaknya aku telah siap menerimaku di sini. Di pendopo tempat Seba,
pendopo Pasewaan. Jangan kau merasa besar kepala, Ken Arok. Di tempat ini aku justru akan menentukan bagaimana nasibmu. Aku tidak akan ingkar. Akan tetapi ada baiknya kau menemui aku Tunggul Ametung yang nampaknya sedang tidur saat ini, Senopati Pragolapati. Apa maksudmu, Ken Arok? Beberapa hari yang lalu aku pernah menghadap aku dengan ditemani oleh Bapak Brahmana Lohgawe. Aku menghadap mulai saat petang. Namun ketika waktu telah melewati hari tengah malam, barulah aku menerima kami. Aku tidak ingin hal itu terjadi lagi kali ini. Karena hal itu aku nilai sebagai keangkuhan dan kesombongan. Jika hal itu terulang, lebih baik aku pergi. Wajah Senopati Pragolapati tiba-tiba menjadi merah padam mendengar ucapan Ken Arok. Namun Senopati Pragolapati tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya menunggu. Ternyata apa yang dikatakan oleh Ken Arok benar. Meski beberapa saat waktu berlalu, aku Tunggul Ametung belum muncul juga di pendopo. Nah, apa kataku? Betapa sombongnya orang itu. Kau tidak bisa mengatakan aku sombong, Ken Arok. Sesukaku. Pada kenyataannya memang begitu. Aku yakin, meski aku telah menghadap sekarang, namun baru malam nanti atau bahkan barangkali besok, aku akan menemui kita di sini. Selamat tinggal. Ayo Kebo Ijo, kita tinggalkan tempat ini. Tunggu. Kau mau apa? Kau tidak bisa berbuat seenakmu sendiri. Kalau begitu kau mau apa? Bukankah dari awal beradu nyawa pun aku siap melayani? Ayo Kebo Ijo, kita tinggalkan tempat ini. Jika itu yang akan kau lakukan, Ken Arok, maka benar-benar akan terjadi pertempuran di tempat ini. Jangan hanya sekedar berbicara, Pragolapati. Bukankah dari awal aku sudah mengatakan bahwa aku siap melayani? Kakang Pragolapati, tenang. Ken Arok, sabarlah. Berilah kesempatan aku bicara. Kau duduklah, Ken Arok. Memang ada benarnya aku harus segera diberitahu. Tuanku, aku telah tahu. Justru karena itu, aku Tunggul Ametung telah tahu. Akan tapi ia membiarkan kita di sini menunggu tanpa kejelasan. Itulah yang aku persoalkan. Aku pernah mengalami peristiwa seperti ini, dan itu aku rasakan sebagai suatu hal yang sama sekali tidak enak, membuat sesak di dada. Nah, lebih baik aku pergi. Sabarlah Ken Arok, sabar. Duduklah. Biar aku yang akan menghadap aku untuk berbicara. Itu bagus. Aku memang tidak suka duduk di sini berlama-lama tanpa kejelasan. Biar aku yang menghadap Tiposari. Kau tunggu di sini. Nah, itu lebih baik. Dengan wajah yang masih nampak merah padam, Senopati Pragolapati segera beranjak pergi, diiringi tatapan mata Tiposari dan Kebo Ijo. Sedangkan Ken Arok memandang kepergian Pragolapati dengan tersenyum-senyum. Adalah Kebo Ijo yang merasakan ketegangan luar biasa di dalam hati. Dia justru mengumpat, meski umpatan itu hanya bergema di dinding hatinya sendiri. Kau memang keterlaluan, Ken Arok. Mengapa? Kau membuat jantungku serasa akan terlepas. Supaya tidak lepas, pegangi jantungmu erat-erat, Kebo Ijo. Permainan yang benar-benar gila. Gila, tetapi menyenangkan. Aneh jika kau bisa mendapatkan rasa kesenangan dari permainan ini, Ken Arok. Dada Senopati Tiposari berdesir mendengar Ken Arok yang berani tertawa lepas tanpa kendali. Suara itu bisa sampai di bagian istana dalam dan bisa dianggap sebagai perilaku yang tidak patut. Namun tiba-tiba Senopati Tiposari terbayang pada seorang kakek tua yang telah meninggalkan sebuah tanda tanya pada dirinya. Tanda tanya yang selalu menggoda hatinya kapan saja. Anak Mas, apa yang akan aku katakan ini boleh kau anggap sebagai sebuah teka-teki yang harus anak Mas cari sendiri jawabnya. Atau janganlah anak Mas bertanya kepadaku. Apakah jawabnya? Ken Arok adalah sebuah takdir. Aku atau siapapun tidak akan ada yang mampu mengubahnya. Berulang kali, Tiposari mencoba mencari makna dan jawab dari kata-kata Brahmana Lohgawe itu. Tetapi senyampang ia melakukannya, dia tidak pernah menemukan jawabannya. Untuk mengetahui apakah jawabnya, tampaknya aku harus menunggu dan menunggu. Apa yang kau lamunkan, Kakang Senopati Tiposari? Tidak.
Aku tidak melamunkan apa-apa. Ken Arok tersenyum lepas, seolah tidak menyimpan beban apa-apa. Hal itulah yang justru membuat Senopati Diposari bertanya-tanya, orang macam apakah Ken Arok itu yang mampu bersikap seperti itu. Sementara itu, langkah Senopati Pragolapati telah sampai di pendopo dalam. Dia telah menemui seorang pelayan dalam dan mengajukan permohonan untuk bertemu dengan aku. Nah, saudara pendengar, untuk mengetahuinya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.